مشارق الأرض وإلى مغاربها إلى روح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، بنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف الموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بجاه سيدنا محمد سيدي ولد عدن جامعة لكل نية صالحة إلى حضرة النبي وآل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأراضين والسماوات. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه ومن سلك السبيل الرشاد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وثبت لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, guru-guru agama dan para asatidz yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama puji dan syukur tentunya kita mari sama-sama selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat dan karunia serta anugerah Allah yang senantiasa dilimpahkannya kepada kita, terutama Allah Subhanahu wa taala limpahkan nikmat iman dan Islam untuk kita, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang insya Allah menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat selama kita berusaha untuk mempertahankan nikmat iman, nikmat Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahman dan rahimnya senantiasa menetapkan nikmat-nikmat tersebut atas diri kita, dan kita bisa mempergunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka melaksanakan segala pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sama-sama tunjukkan untuk seluruh sahabat, kerabat dan ahli keluarga beliau serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama kembali ulun ingatkan kepada jemaah sekalian, kita untuk sama-sama niat i'tikaf. Dan sebagaimana yang pernah juga dijelaskan, untuk lebih memperbanyak dan meningkatkan nilai pahala i'tikaf kita, bagus kita nadarkan. Nah, jadi kita sama-sama menadar. Jadi niat di hati, sengaja aku bernadar untuk beriktikaf selama keberadaanku di masjid ini karena Allah. Nah, jadi ketika kita bernadar, maka hukum kita beriktikaf itu menjadi wajib. Nah, kemudian kita berniat untuk melakukan iktikaf, niat menunaikan nadar, hukumnya menjadi wajib, maka pahalanya akan
menjadi lebih besar ketika kita berniat i'tikaf sunat. Karena prinsipnya satu amal wajib itu nilainya kurang lebih artinya nilainya 40 kali daripada kita melaksanakan ibadah sunat. Nah, jadi itu diantara pelajaran yang diberikan oleh ulama kita. Jadi ketika kita berada di masjid, kita niat i'tikaf, kita nadarkan dulu. Nah, setelah itu baru kita berniat i'tikaf, maka nadarnya menyebabkan hukum i'tikaf kita menjadi wajib, maka pahalanya juga menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kecerdasan para ulama. Nah, ulama-ulama kita ini kan diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keluasan ilmu mereka, amal-amal yang mereka lakukan itu nilainya menjadi semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita dapat mengambil manfaat ilmu dari beliau-beliau itu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi selama keberadaan kita di masjid ini, kita dicatat melaksanakan sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita alhamdulillah sudah tadinya melaksanakan sholat fardhu isya secara berjamaah. Nah, semana kita tahu sudah kelebihannya orang yang melaksanakan sembahyang isya berjamaah itu nilai pahalanya sebagaimana halnya ia beribadah setengah malaman. Setengah malam padahal satu matanya kita sama. Kita duduk anggap mulai jam 6 sampai jam 12 malam melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kita melaksanakan sembahyang isya berjamaah. Kemudian niat pulang kita. Setelah kita niat sembahyang fardhu isya, niat pulang. Mudah-mudahan sembahyang subuh awal pulang kita laksanakan secara berjamaah di tempat ini pulang. Nah, ini kan pahalanya luar biasa. Mulai rumah kita datang ke sini, setiap langkah kaki kita itu dinilai kebaikan. Jalan kita dari rumah ke tempat itu, ke tempat ini, ke tempat kita melaksanakan sembahyang berjamaah itu dicatat sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sembahyang subuh juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nilainya sebagaimana halnya orang yang beribadah semalaman suntuk. Nah, bahkan kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ujar Sidin, aku sembahyang subuh berjamaah itu lebih aku sukai daripada aku ujar Sidin sembahyang semalaman suntuk. Tapi kada sembahyang subuh berjamaah. Nah, apalagi kawat misalnya mana sudah beribadah banyak malamnya dapat qiyamul lail, menghidupkan malam terutama pada sepertiga akhir, kalau pulang berjamaah, nah ini kan tentu nilai pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makanya motivasi dan dorongan seperti ini perlu untuk terus kita tanamkan di hati kita. Supaya apa? Supaya kita senantiasa bisa berlomba-lomba untuk urusan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, yang disuruh berlomba-lomba kita itu adalah untuk urusan-urusan kebaikan. Kalau urusan-urusan yang lain, apalagi misalnya menyangkut perkara duniawi, nah itu kan usah terlalu dihemat kita. Kalau senang kisah urusan bakal kalahan, kada apa-apa. Sugih-sugih sidin, ayah rezeki sidin. Bini terbunga sidin, ayah rezeki sidin. Tapi untuk urusan akhirat jangan sampai kalah kita. Ya Allah, sudah takdirnya kita akan khawai, tapi yang penting untuk urusan akhirat ini yang disuruh kita untuk senantiasa berlomba-lomba. Sabiqu, beberapa kalimat dalam Al-Quran perintah supaya kita berlomba-lomba untuk urusan kebaikan, untuk urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah makanya dalam sebuah hadis Nabi juga pernah mengingatkan bahwa di antara ciri dan tanda orang yang beruntung itu di antaranya adalah ketika untuk urusan akhirat kita melihat ke atas. Nah, unzuru man huwa ila unzuru man ila fawqakum, kata Nabi. Untuk urusan akhirat itu lihat orang yang ada di atas, maksudnya orang yang lebih tinggi dari kita ibadahnya. Tujuannya apa? Supaya kita bersemangat juga untuk menuruti. Nah, orang hawa sembahyang setiap malam, Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat. Bahkan kalau Al-Imam Ali Zainal Abidin
yang bergelar as-sajjad itu sembahyangnya 1000 rakaat semalaman. Dirasa kada mungkin. Itu pandangan kita nang kada mungkin. Nah, orang-orang seperti ini ketika mereka diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan padahal hitungan waktunya mungkin sama 24 jam. Sama lawan kita, tapi seakan-akan waktunya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun pandangan kita bujurai, pandangan kita nafsu, orang awam ada mungkinnya. Nah, itu kalau pandangan kita. Tapi orang-orang seperti ini karena memang kesenangan mereka itu adalah ibadah kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi modelnya waktu kada terasa, mun kayak kita 20 rakaat tarawih aja. Apalagi baru imamnya pina lambat, ngurung. Sampai ada surat kaleng kita ke pengurus masjid. Jangan lagi sini disuruh jadi imamnya. Lambat benar. Wah, itu. Nah, itu keadaan kita. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan urusan ibadah, kita lihat orang yang di atas, jangan melihat orang yang di bawah pada kita. Mau melihat orang yang di bawah pada kita, ya memang mulai jadinya. Syukur juga aku sembahyangnya. Biar maghrib isaha itu pang ya kada sing sembahyangan sidin besaung ayam aja gawian pina nyaman hidup ujian. Tidak seperti itu. Makanya jangan dicira orang yang beruntung itu untuk urusan akhirat. Lihat orang yang ada di atas. Tujuannya apa? Supaya kawa kita menuruti. Nah, sidin tuha, sidin misalnya berjalan pina ikih kawa sidin 5 waktu berjamaah. Kayak kita sigar bugar. Nah, normal aja juga, kolesterol kada, asam urat kada, laju aja berjalan. Kenapa kada kawa berjamaah? Nah, itu pandangannya seharusnya. Itu untuk urusan akhirat, untuk urusan agama. Tapi kalau untuk urusan dunia, kata Nabi, lihat orang yang berada di bawah kita. Nah, alhamdulillah. Itu kalau orang kisah Jainuddin Amjad Jasidin, alhamdulillah. Nang bisi mobil kan alhamdulillah, bisi mobil. Itu tetangga di sebelah rumah walaupun buruk misalnya mobilku itu ke sepeda motor aja masih. Jatuh ke sepeda motor alhamdulillah, bisi sepeda motor. Itu kawanku mulai seharian bisa pindah tinjak aja. Maka kada berem pulang. Nah, ada Allah sepeda bahari nang bila merem nang sandal diapit diandak di belakang sampai lingsak sandal diapit. Hujan nang sepeda pulang alhamdulillah aku bisa sepeda. Tuh mulai seharian sini berjalan aja. Hujan nang berjalan pulang alhamdulillah. Kalau berjalan itu nang hingga rumah lumpuh pada kau berjalan lagi sini. Duduk aja. Hujan nang lumpuh pulang alhamdulillah aku masih hidup. Artinya masih ada nilai kebaikannya. Ya, seperti itu sebenarnya pandangan kita terkait dengan urusan duniawi. Nah, oleh karena itu makanya yang disuruh berlomba-lomba kita itu adalah urusan kebaikan dan urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling utama karena di antara kita ini itu adalah orang yang paling takwa. Dalam khutbah Hajjatul Wada, Nabi kan pernah mengatakan la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin. Dan Nabi kada kelebihan orang Arab atas orang ajam, maksudnya orang non-Arab. Kada semua sama pandangannya di hadapan Allah illa bittaqwa, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini predikat yang harus kita cari. Nah, harus kita cari itu bagaimana kita berlomba-lomba itu adalah bagaimana kita berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena derajat inilah insyaallah yang akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan termasuk hadirnya kita di tempat ini, istiqomah kita hadir di majelis ilmu, istiqomah pulang kita hadir melaksanakan sembahyang secara berjamaah, kemudian niat pulang kita memakmurkan masjid. Nah, ini kan niat memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ciri dan tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan di antara niat-niat kita, jadi makin banyak niat kita hadir di tempat ini, niat menuntut ilmu, niat silaturahmi,
niat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, berniat iktikaf pulang. Nah, ini kan setiap niat-niat kebaikan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak niatnya, niat yang baik tentunya, maka akan makin besar pula nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi memadahkan ujar Nabi, niatul mu'min khairun min amalih. Niat orang beriman itu lebih baik dari amal perbuatannya. Maksudnya apa? Karena dalam satu amal kebaikan kita bisa memasukkan berapa macam niat kebaikan di situ, dan setiap niat kebaikan itu akan dicatat nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah di antara fungsi ilmu. Nah, di antara fungsi ilmu itu tadi, karena mun kita kada belajar, kada tahu kita, contoh kayak datang ke tempat ini, mun kita kada belajar, sekadar niat menuntut ilmu aja misalnya, itu panggilan kita dapat. Padahal bisa kita tambah niat-niat yang lain. Nah, niat silaturahmi tadi diantaranya. Niat dengan menuntut ilmu, mudah-mudahan menghilangkan nilai kebodohan kita, itu juga satu nilai kebaikan. Ada juga catatan nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memadahkan, ajabani li amril muslim, ay ajabani li amril mu'min. Aku ini kagum, ujar Nabi, dengan keadaan orang-orang yang beriman itu. Karena apa? Karena bagi orang yang beriman sebenarnya segala sesuatu itu bisa menjadi nilai kebaikan di dirinya. Hatta perkara yang kita anggap sifatnya duniawi, tapi ketika kita tahu ilmunya, ketika kita memiliki dasar, dan kemudian pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu menjadi adat, atau pekerjaan bahkan yang secara zahir sifatnya duniawi, tapi ketika didasari dengan ilmu lalu kita niatkan itu untuk kepentingan akhirat, maka perkara-perkara itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh kita kayak orang yang kada Islam, makan sama aja kita pada makan, minum sama aja kita pada minum, guring sama aja kita pada guring. Kalau misalnya orang yang kada Islam kada guring, kada sama aja. Tapi bagi orang yang beriman, makan, istirahat, guring, minum, itu bisa menjadi nilai kebaikan, nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika itu diniatkan semua untuk kepentingan akhirat. Makan kita misalnya kan supaya sehat badan kita, mun sehat badan nyaman juga kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mun garing, malih kita ibadah. Guring kita istirahat. Nah, di samping kita menunaikan hak-hak tubuh kita setelah siang seharian begawi uyuh inya, kita niatkan itu untuk menunaikan hak-hak tubuh kita, itu pahala. Betul niat pulang bilanya aku guring, nyaman awakku sehat, awakku nyaman kada ringkut, nyaman pulang kena aku subuh bangun kawa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka guring juga menjadi pahala. Tapi orang itu kada diniatkan untuk ibadah, kada jadi juga nilai pahala. Guringnya sekadar guring, berujung tahi mata benar mungkin itu. Ya kalau ada kita, itulah yang dikatakan oleh Nabi, kagum aku ujar Nabi atas keadaan perkara dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya segala sesuatu ini bisa menjadi nilai kebaikan biasanya. Nah, tapi untuk mendapatkan itu tentu harus dasar dengan ilmu. Makanya kita mendengar nasihat-nasihat guru kita untuk menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, untuk supaya kita benar-benar bisa menjalani jalan syariat, supaya jalan yang kita laksanakan ini benar semua berdasarkan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga kalau nanti kita minta deh sehari semalam dan 17 kali di antara surah Al-Fatihah itu kan ada ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang benar, yang lurus. Nah, itu kan adalah doa isinya. Apa yang siratal mustaqim tadi? Ya jalan syariat agama Islam. Nah, ini niatnya seperti itu, insyaallah. Nah, yang penting mudah-mudahan kawal istiqomah kita pulang. Kawal istiqomah, terutama hadir di majelis ilmu. Karena ujar Nabi, hadirnya kita di majelis ini hakikatnya adalah memudahkan jalan genang dasar kita menuju
surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa nantinya berjalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya karena untuk menuju surga. Dimudahkan Tuhan, karena jika istilah mencari jejaknya surga itu sudah kita jalani waktu di dunia, maka kita ini kan kada enam tahu karena jalan di akhirat kok. Amun orang ke Makkah hendak berhaji masih ada kabarnya mendengar kisah kayak ini jalan ada bayangan pun di akhirat kada kawa kita kayak apa tahu belok kanan belok kirinya kada tahu kita. Tapi kalau lah di akhirat pun kayak di dunia, kalau kayak di Makkah ada pulang haji kita ada biasa apa betapa lawan sudah pulang haji. Iya nang kisah tadi kisah pindah penanahunya Sidin rupanya Sidin ini pernah hendak berhaji cuma hendak umpat terepal nang tertipu keselamatan sudah pulang lagi ke Jakarta sekalinya kan jadi berangkat karena supan di kampung bertahan naik di Jakarta jadi bulik ke kampung kemudian kayak orang datang haji juga kisahnya deh membuangi supan cuma di kisah aja panglah jangan dikisahkan lalu datang disambut orang. Biasanya kan orang datang haji itu kan berkisahan kalau deh berkisahan. Jadi ada nano kayak apa ini itu ya kan bilanya anak mujur berhaji itu kan biasanya antara anak sudah berhaji lalu hanya datang ini kan menyambung kisahnya deh menyambung kisahnya itu kalau lalu ada nang betakun seikom nang betakun ini kan bahapal juga rupanya benar lagi anak ujar Sidin bahari rasanya aja di para Ka'bah itu ada pohon paring sing labatan ujar kayak wah ini paringnya menyampaikan datang wah labat benar biar wah ini paringnya aja sama pada keramput ya kalau maka itu ada sanatnya itu kisah aja yang diasing kalau kenapa kisah akan begitu nah jadi seperti itulah keadaan. Jadi mudah-mudahan kita ini senantiasa kawal istiqomah jadi bahwa kita niatkan dengan kita hadir menuntut ilmu kan banyak niatnya diantara sebagaimana halnya janji Rasulullah SAW bahwa mudah-mudahan dengan rajinnya istiqomah kita hadir di majelis ilmu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makanya ketika kita menuntut ilmu ini kan salah satu syaratnya, salah satu kuncinya juga adalah kita berniat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan supaya ilmu itu jadi manfaat. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang ulun hormati, nah, terkait dengan kehidupan kita selaku orang yang beriman, nah kita ini kan adalah orang yang beragama Islam. Nah, jadi agama kita ini kan disebut agama Islam yang diambil dari kata aslama yuslimu islaman, artinya menyelamatkan. Nah, jadi agama kita ini hakikatnya adalah agama yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Ya tentu menyelamatkan kita selaku pemeluk agama Islam dan juga menyelamatkan orang lain yang berhubungan dengan kita selaku orang muslim. Nah, itu prinsip agama kita. Kita selamat, orang lain juga selamat dari kita. Makanya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lain itu selamat dari kejahatan lisannya dan dari kejahatan perbuatan tangannya. Nah, oleh karena itulah makanya termasuk dosa yang sangat besar ketika kita menyakiti orang lain. Oleh karena itulah makanya dalam agama kita ini kan diatur tentang bagaimana tata cara hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kan dalam istilah agama kita itu kan ada yang disebut dengan istilah hablum minallah atau hubungan kita kepada Allah. Nah, itu berupa ibadah mahdhah. Nah, kita sembahyang, nah kita puasa, nah kita berhaji, nah kita berzikir, nah kita membaca tasbih, itu adalah merupakan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kada cukup
Karena sebagai manusia kita ini kan pasti berhubungan dengan orang lain juga. Artinya hablum minallah akan sempurna ketika hablum minannas atau hubungan dengan sesama manusia juga dapat terbina dengan baik. Duribat alaihim dzillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Akan ditimpa kalian oleh kehinaan di mana aja kalian berada, kecuali dengan dua hal. Lawan Allah bagus, dengan sesama manusia juga baik, juga bagus. Bahkan dikatakan oleh Nabi ketika ada seorang memadahkan, ya Rasulullah, ada seseorang perempuan, tapi ini maksudnya gambaran secara keseluruhan, dia ibadahnya luar biasa, puasanya sering dia melaksanakan, tapi lisannya masih sering menyakiti tetangganya. Bagaimana keadaan orang ini ya Rasulullah? Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hiya finnar, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam api neraka apabila dia tidak bertobat dari perbuatannya yang menyakiti tetangganya itu. Artinya apa? Artinya kesempurnaan Islam seseorang, kesempurnaan iman seseorang harus memenuhi dua hal ini. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia juga baik. Nah, oleh karena itu makanya di antara perkara yang juga diatur oleh agama kita, karena kita sebagai makhluk sosial hidup bertetangga, makanya di antara perkara yang juga harus kita perhatikan adalah aturan tentang bagaimana tata cara hidup bertetangga. Nah, ini penting benar. Nah, bahkan dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis sebagai ciri dan tanda seseorang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa namanya benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia senantiasa memuliakan, atau riwayat lain falyuhsin ila jarihi, senantiasa berbuat baik terhadap tetangganya, terhadap jirannya. Nah, ini makanya kita ini kan jakanya telah bujur-bujur menuruti aturan Islam dalam kehidupan kita, nyaman badan. Urusan rumah tangga nyaman, urusan bertetangga nyaman, bahkan urusan perkara berusaha, begawi dan lain sebagainya itu nyaman, dengan syarat kita mau menurut ajaran Islam. Karena agama kita ini paling komplit sudah aturannya, mengatur dari bangun guring sampai guring lagi, itu ada semua diatur dalam agama kita. Coba lihat agama mana yang selengkap agama kita mengatur. Nah, bahkan dalam agama kita ini mungkin tahu lah, apakah dalam agama lain ada. Nah, ketika di rumah tangga kita hendak masuk WC, hendak masuk kamar mandi aja ada doanya, keluar ada doanya, hendak memakai baju ada doanya, bercermin ada doanya, makan minum ada doanya seberataan. Nah, ini kan luar biasa. Maka amunnya kita praktekkan itu semua dan niat kita adalah mengikuti, karena ini kan sumbernya semua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita niatkan mutabaah atau mengumpati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jadi kebaikan sebertaan gesan kita. Nah, di samping jadi kebaikan juga insya Allah kada hanya bernilai pahala, tapi kebaikan-kebaikan lain juga akan menyertai. Kayak makan misalnya, baca doa kita, insya Allah makanan yang kita makan itu jadi barokah. Bahkan kan ada ya riwayat ketika seseorang minum berdasarkan sunnah Nabi. Nabi itu kan minumnya kan udah pertaguk itu kelak, nah setaguk 3 kali tegukan, dan ketika kita sekali meneguk itu baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah sampai 3 kali, maka dengan mempraktekkan itu selama air itu ada di tubuh kita, maka ia senantiasa akan memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang meminumnya. Ini luar biasa ini. Jadi sunnah Nabi ini luar biasa. Makanya dibiasakan. Kadang-kadang kita ini baru bisa kalah lawan anak, ini hafal.
kita bisa kada ingat lagi. Bisa kada ingat lagi. Nah kita kan kadang-kadang dilajari di tiga Al-Quran. Ada kita nih bahari belajar cuma karena kelawasan kada tak amalakan lalu kada ingat. Nah luar biasa ajaran agama kita ini. Tidak ada ajaran agama lain yang sekomplit agama kita yang mengatur tentang kehidupan. Itu nih, mulai bangun guring kita ini sampai guring lagi ada semua aturannya. Dan ketika itu kita niatkan semuanya untuk mengikuti sunnah Nabi, maka pahala aja sebertaan itu yang kita dapatkan. Makanya kan ada riwayat kalau syaitan, ada riwayatnya di dalam kitab disebutkan. Nah, itu kemudian diutus oleh pimpinannya syaitan A, Ikam, datang ke rumah si A untuk menggoda, mengganggu mereka. Itu syaitan si B, Ikam datang ke rumah si B untuk mengganggu. Nah, lalu setelah beberapa bulan jalan, anggap seperti itu, lalu diadakan pertemuan. Kemudian kayak kita juga, setan nih. Kemudian dipanggil oleh bosnya rapat koordinasi lah, mungkin kira-kira seperti itu. Rakor. Jadi datang. Nah, setan yang si A tadi datang dalam keadaan model sejahtera, makmur, lama, model sehat tuh nah. Sedangkan setan si B tadi model kurus, kering, tidak ada begiji. Lalu terjadi dialog di antara mereka berdua. Ujar nang si B menakoni si A, menyamannya ikan jadi lihat pina nyaman, pina sehat, awak pina lama, model pina makan nang begiji terus. Kenapa ikan menjadi kawan kayak itu? Aku ujarnya diam di rumah si A itu nyaman. Karena ketika melakukan aktivitas sehari-hari mereka itu ya seadanya. Jadi makan ketika mereka kada bismillah, jadi umpat aku kawa makan. Ketika mereka masuk rumah kada mengucapkan salam, kawa aku umpat masuk, umpat juga aku guring di kamar Mbak AC. Udah kayak itu. Bahkan ketika mereka berhubungan, mohon maaf, kada membaca doa, umpat juga aku terasa ajarnya. Oleh karena itu keadaanku seperti ini. Kemudian saya tentang satunya, di kampung kenapa? Jadi pina kada begiji. Kayak apa keadaan anak begiji? Ketika mereka anak makan, beparat apa tempat makan, mereka baca bismillah. Kada kawa aku tempat makan, terlindung dari Allah. Ketika mereka masuk rumah dengan mengucapkan salam, mengucapkan salam. Itu kan sunnah tuh. Jadi kalau kita masuk rumah ucapkan salam bila ada orangnya, bila kada ada apa ucapan salamnya ya assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kata assalamualaikum itu kan artinya keselamatan untuk kalian, mun ada orangnya memang salamnya seperti itu, tapi mun kada ada ucapan salamnya adalah assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Bahkan kata para ulama pulang bagus ditambah. Nah ini termasuk amalan murah rezeki. Nah, biasanya kita bila mendapat amalan murah rezeki ini lalu bina bersemangat aja hendak mengamalkan ya kalau. Nah jadi kata para ulama diantaranya ketika habis mengucapkan salam baca ayat kursi sekali. Nah itu insya Allah kita akan terhindar dari segala macam hal-hal yang kada baik. Jadi termasuk bahkan kata para ulama terhindar dari segala macam bentuk sihir, tenung dan lain sebagainya. Orang-orang yang berniat jahat itu juga akan dihindarkan oleh Allah. Jadi habis ucapkan salam baca ayat kursi, kemudian baca suratul ikhlas 3 kali. Nah jadi yang mengamalkan itu kata para ulama insya Allah ahli penghuni rumah itu akan diliputi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat kasih sayang di antara mereka. Insya Allah rumah tangganya nyaman, kada daun. Tapi nang terdengar piring terbang kada. Karena apa? Karena Allah lembutkan hatinya. Dan yang kedua juga Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan rezekinya. Ini Rasulullah SAW yang pernah juga menyampaikan riwayatnya terhadap seorang sahabat yang mengeluh pina seret usaha pina ngalih. Di antaranya diperintahkan oleh Rasulullah seperti itu, ketika masuk rumah ucapkan salam, baca ayat kursi, kemudian baca suratul ikhlas 3 kali, maka juga rezekinya akan diluaskan dan dimudahkan oleh Allah. Bahkan kadang keseninya aja termasuk untuk tetangga-tetangganya juga akan mendapatkan barokah. Nah, jadi di samping ini juga sunnah Nabi, yaitu tadi akhirnya si setan tadi jadi kurus. Makan kada tawa aja membaca
bismillah. Ketika masuk rumah mengucapkan salam, kada kawapan masuk nya, terpaksa guring di luar, begadang, dapatnya angin malam, yang kurus. Nah, jadi seperti itu keadaan itu, ada riwayatnya seperti itu. Nah, dorongannya apa? Tentu tujuannya adalah supaya senantiasa menghidupkan segala kesunahan-kesunahan Rasulullah dalam kehidupan kita. Nah, termasuk dalam urusan bertetangga lah. Nah, dalam urusan bertetangga, nah kita ini sebagai pertanda dan bukti dari iman kita kepada Allah, karena dipersyaratkan seperti itu, bahwa ciri dan tanda orang yang beriman kepada Allah, dia akan senantiasa baik terhadap tetangganya, terhadap jirannya. Kata para ulama, yang termasuk hitungan jiran itu kan 40 rumah ke muka, 40 ke belakang, 40 samping kanan, 40 samping kiri. Itu hitungan batasan jiran. Nah, kurang lebihnya lah. Nah, seperti itu gambarannya. Artinya orang-orang yang memang dekat lawan kita. Nah, lalu kita memiliki kewajiban terhadap mereka. Nah, diantaranya, mungkin secara ringkas disampaikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila tetangga kita itu mengundang kita, menyaruh kita atau mengundang kita, menyakan ada aral, itu wajib kita datangi. Apalagi undangannya perkara-perkara yang baik. Cuma pun diundangnya, dibawainya main dum atau bercatur, harus diperhatikan, jangan juga lah. Undangan ke rumahnya apa mabuk bersama, jangan itu. Atau joget dan karaoke bersama, nah jangan maka itu. Katanya perkara-perkara yang baik. Nah, kemudian apabila tetangga sakit, idza maridha fa'udhu. Nah, apabila ada tetangga kita, jiran kita nang garing, ilangi, hibur dia. Jadi kan bagus, ini nilai-nilai pahalanya juga besar. Ada riwayat menyebutkan bahwa ketika seseorang itu mendatangi atau mau menjenguk tetangganya yang sakit, maka dia akan diikuti oleh 40.000 atau kalau kata khilaf 40.000 atau 4.000 malaikat, yang semua malaikat yang mengikut di belakangnya itu senantiasa memohonkan ampun kepada Allah kepada orang tersebut. Nah, jadi bagus. Tujuannya apa? Menghibur ia. Nah, misalnya ada sesuatu yang dibawaakankah sebagai hadiah untuk menghibuinya, dihibur, disenangkan hatinya supaya tetap bersemangat. Nah, didoakan pulang, diberi semangat inya. Oh, pian nih apa sakit apa? Oh, kan Pak pian semalam banget pada pian ini sembuh aja penyakit. Jangan model bilang-bilangi orang garing. Apa pian garing? Sakit pada aku dada. Oh, kayak arwah si semalam pian ini ya. Mungkin aja sih. Assalamualaikum semangat. Nah, jadi tujuannya itu kan menghibur dia, menyemangati dia, supaya tetap semangat. Nah, didoakan pulang yang penting, mudah-mudahan. Nah, dinasehati, pian sabar, nah, pian terima, karena penyakit pian ini insya Allah menjadi kiparat dosa gasan pian, atau penyakit pian ini insya Allah akan mengangkat derajat pian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu aturan bertetangga, jangan kada tahu-tahu, kasihan dia. Nah, kasihan dia. Nah, itu diantara hak jiran, aturan kita bertetangga. Wa in ista'ana bika antahu, apabila dia minta tolongi. Nah, apabila dia minta bantui, bahkan punya kawas sebelum ia minta bantu, kita harus peka dulu kita lihat. Nah, ini kan nilai kebaikannya luar biasa, nilai pahalanya besar. Wa in asabathu musibah azaitahu, apabila dia ditimpa musibah, hibur inya kehilangan, misalnya inya sepeda motor, kan apa-apa. Kehilangan sepeda motor kan apa-apa. Pian itu Pak nanti ada kehilangan bidik lagi misalnya. Artinya ketika seseorang mendapat musibah, dihibur, dibantu, dirangankan bebannya, jangan bah biar nih ada halal kalau sepeda motor biar nih jadi hilang. Wah, itu kan baca tangga lagi naik ulang sarik lah. Nah, jadi seperti itu aturan yang diatur oleh Islam. Wa in asabahu khairun haddaitahu, apabila ia ditimpa kebaikan pulang, nah dihibuinya, diberikan tahniah, diberikan ucapan alhamdulillah, dia dapat nikmat dari Allah, alhamdulillah, betapa
syahid tahu apabila ia meninggal, maksudnya syahid tahu ini dibantu, ditakziahi, kemudian sampai diatarkan pekuburannya, disaksikan, sampai di atar pekuburan. Ya, kalau itu kan diantara hal-hal yang wajib kita tunaikan terhadap sesama muslim, apalagi tetangga misalnya. Kan apalagi pahalanya ganal nih. Orang yang menyembahyangkan orang meninggal itu kan kata Nabi dapat pahala 1 qirat. Pahala 1 qirat itu seperti sebesar gunung Uhud. Kemudian berjamaah ke kuburan dapat lagi pahala 1 qirat. Jadi kan luar biasa. Ini aturan Islam menunjukkan kasih sayang. Karena memang diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan orang beriman itu kemudian seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Dalam hadis yang lain diibaratkan oleh Nabi kan biasa wahid, perumpamaannya seperti batang tubuh yang satu, yang apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga merasa sakit. Kemudian kayak kita juga bila sakit gigi ini lalu mata kadang mau dipajang aja. Nah, yang lain juga ombatan sakit ya, kadang mau tenguring jadinya. Nah, seperti itu gambaran dari kehidupan orang-orang yang beriman, apalagi menyangkut dengan hubungan dengan sesama tetangga. Wa in ghaba hafidhahu, apabila nya kadada pulang, nah, hafidhahu jaga akan, yakni manzilahu wa ayalahu. Apa misalnya dia tolak bepergian, apalagi biasanya musim hari raya, musim mudik, ini kan banyak tetangga, nah dijaga akan, dilelehatiakan sambil ujar Nabi. Itu diantara kewajiban kita terhadap tetangga kita. Kemudian wala tu'dhihi bi qitari qadrika illa an tuhdiya ilaihi, dan janganlah kalian menyakiti tetangga kalian, ujar Nabi, dengan ciuman bau makanan ikan, kecuali engkau bisa berhadiah kepadanya. Nah, sambil nak itu artinya Nabi mengaturakan lah. Jadi jangan kalian istilahnya menyakiti tetangga. Memasak, harum-harumnya pindah berlibur ke sana kemari. Jangan Nabi, jangan disakiti. Nah, mungkin gambarannya seperti ini saat ini ketika makan di restoran, posting, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Bujurai kita syukur. Cuma menakai itu napa juga kepentingannya diposting, kasihan orang. Gak napa juga. Jangannya model memposting itu mbahnya dikomentari orang membawakan, boleh ada juga bagusnya. Ini kada. Nah, artinya kan bagaimana kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan luar biasa agama kita ini, agama rahmat, sampai perkara-perkara seperti itu diaturkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, jangan kalian sakiti tetangga kalian dengan bawa makanan kalian, kecuali kalian bisa memberikan hadiah kepada mereka. Nah, artinya punya kawan itu, makanya ujar Nabi bila ikan memasak itu, ujar Nabi punya kawan dibanyaki kuahnya. Nah, diatari tetangga, nah sampai seperti itu. Itu aturan Islam yang sebenarnya. Nah, jadi seperti itulah. Nah, ini kan gambaran secara ringkas, karena kalau anak detail mungkin nggak panjang, tapi gambarannya seperti itu. Intinya bahwa ketika kita mau menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita, maka insya Allah hubungan dengan Allah atau hubungan dengan sesama manusia kita bisa terapkan dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah nilai keselamatan sesuai dengan hati dari Islam itu sendiri dapat kita wujudkan. Kadang hanya selamat di dunia, bahkan juga selamat sampai pada kehidupan akhirat. Nah, mudah-mudahan ini ada berkatnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala hadratil nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin tuqarribuna ila rabbika ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bi hudaka waj'alna mimman tusalihu fi ridak wa la tu'adina wa la yansimak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa sallallahu alaihi wa sallam.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل